Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi taqaddasa ridhaka an takuna lahu illatun minka, fa kaifa takunu lahu illatun minni, antal ghaniyyu bidzatika an ayasila ilaikan nafu minka, fa kaifa la takunu ghaniyan anni. Tuhanku, maha suci keredaanmu itu akan tergantung pada sesuatu sebab daripadamu, maka bagaimana akan bersebab daripadaku, sedang engkau zat yang terkaya daripadanya, daripada sampainya sesuatu kemanfaatan dari dirimu sendiri, maka bagaimana akan mungkin membutuhkan sesuatu daripadaku, padahal akulah hamba ciptaanmu ya Allah. Kalam hikmah ini Imam Ibnu Athaillah menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya ilahi taqaddasa ridhaka an takuna lahu illatun minka, fakaifa takunu lahu illatun minni. Wahai Rabbku, maha suci, keredaanmu itu akan tergantung pada sesuatu sebab daripadamu, maka bagaimana akan bersebab daripadaku. Artinya keridhaan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu tidak disebabkan oleh sesuatu sebab, tidak dikarenakan oleh suatu karena. Keredaan Allah itu hak datangnya dari Allah, bukan disebabkan karena banyaknya amal si hamba, ibadahnya hamba, zikirnya hamba, lalu Allah turunkan keredaannya. Bukan. Keredaan Allah itu ajali, datang dari Allah langsung kepada hambanya. Maka itu Allah maha kaya, maha suci. Allah mengambil manfaat, mengambil faedah dari hambanya. Jadi Allah mencurahkan keridhaan kepada seseorang bukan karena orang itu rajin sholat lalu Allah ridha, bukan. Karenanya berzakat lalu Allah ridha, bukan. Inya beramal, inya beribadah, inya berbuat baik lalu turun ridha Allah, bukan. Selama ini kita menganggap karena kita banyak amal, kita banyak ibadah, lalu Allah memberi ridha kepada kita. Kalau kita kada beramal, kita beribadah, Allah kada memberi ridha kepada kita. Ini salah besar. Kalau karena amal kita, karena ibadah kita, karena kebaikan kita, lalu Allah ridha kepada kita, berarti Allah berhajat akan kebaikan hambanya. Berarti Allah memberi manfaat, mengambil manfaat dari segala ciptaannya. Padahal dalam ilmu tauhid, maha suci Allah dari mengambil manfaat dan faedah dari segala apa yang diciptakannya. Dan segala apa yang diciptakannya tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat, semuanya bahajat lawan Allah Ta'ala. Qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin, Allah maha kaya raya atas segala sesuatu. Andaikan, ujar Rasulullah, semua orang beramal, beribadah, taat lawan Allah Ta'ala,
dengan sebaik-baik manusia yang paling taat. Siapa manusia yang paling taat? Rasulullah. Sealaman ini nah orangnya ahli ibadahnya kayak Rasulullah. Salatnya, hatinya, tahajudnya, akhlaknya seperti Rasulullah. Dan tidak ada yang durhaka, maka tidak akan menambah keagungan Allah walau sedikit jua pun. Sebaliknya, andaikan ya Rasulullah, semua orang ini durhaka, maksiat, sejahat-jahatnya orang yang durhaka lawan Allah, sealaman durhaka, maksiat dengan sejahat-jahatnya orang yang maksiat. Siapa itu? Iblis. Artinya andaikan barataan nih jadi iblis barataan, kadang taatnya lawan Allah, tidak mengurangi keagungan Allah walau sedikit jua pun. Jadi amal ibadah makhluknya, hambanya tidak memberi manfaat bagi Allah, dan durhaka makhluknya tidak memberi mudarat bagi Allah, karena Allah tidak berhajat kepada segala sesuatu. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya raya. Kenapa? Alam semesta lah nang bahajat lawan Allah. Kenapa? Alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Maka itu maha suci Allah daripada mengambil faedah akan segala amal hambanya. Maha suci Allah. Allah menurunkan keredaannya kepada seseorang bukan karena amalnya, bukan karena ibadahnya, bukan karena kebaikannya. Atau Allah tidak menurunkan keredaannya bukan karena maksiatnya. Memang Allah nang berkehendak, dengan kehendak Allah, dengan qada dan qadarnya Allah, ini nang mendapat keredaan Allah, ini nang kada mendapat Allah, dan itu hak petonya Allah. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat sekehendaknya. Ini Bapak Ibu para jamaah at-tawabin barataan yang perlu tertancap di hati kita, bahwa keredaan Allah itu bukan disebabkan oleh amal ibadah hamba. Maha suci Allah berhajat dengan amal ibadah hamba. Keredaan Allah itu datang kepada kita dengan kehendak Allah. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Allah yang menghendaki orang itu dapat rahmat, orang itu diridai Allah dengan kehendak Allah. Jadi sekali lagi, iktikad di hati kita bahwa keredaan Allah yang diberikan Allah kepada seseorang bukan karena kehendak si A, bukan karena amal ibadahnya, tapi memang Allah yang menghendaki orang itu dapat ridho Allah. Sebaliknya, seseorang yang dimurkai Allah, yang tidak mendapat ridha Allah, bukan karena maksiatnya, akan tetapi memang hakikatnya Allah menghendaki orang itu tidak diridhai oleh Allah. Ini dulu keyakinan dalam diri kita. Akan tetapi kalau kita ingin mengetahui, nah, tanda-tanda orang itu diridhoi Allah, ada cirinya. Kalau kita ingin mengetahui orang itu dimurkai Allah pun ada tandanya.
apakah kita ini, para jamaah, para santri atau wabin santri Nurul Mustafa, termasuk orang yang diridai Allah apa tidak? Cirinya, tanda orang itu diridai oleh Allah Ta'ala, Allah ridha lawan orang itu, tandanya orang tersebut mengikuti, melaksanakan sunnah Nabi, ajaran Rasulullah, melaksanakan apa yang diperintah Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah. Tandanya orang itu dapat keridhaan Allah. Apabila kita lihat orang itu senang ibadah, senang berzikir, senang berbuat baik, senang hadir ke majelis ilmu, selalu senang membaca istighfar, si orang itu merasa dirinya ini yang paling hina, selalu berhajat kepada Allah, selalu merasa banyak maksiat, lalu dia bertobat kepada Allah, istiqamah dalam amal ibadahnya, qiyamul lail dilaksanakannya, amal-amal kebaikan dikerjakannya. Ini tandanya orang itu diridhai Allah. Tapi ingat, keridhaan Allah bukan karena amal ibadah seseorang. Memang Allah yang menghendakinya. Tapi kalau Allah menghendaki orang itu dapat ridha Allah, maka ia melaksanakan segala amal ibadah, berbuat dengan kebaikan-kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah, menggawi apa-apa yang diridai Allah, menjauhi apa-apa yang dimurkai Allah. Ini tandanya. Sebaliknya, kalau kita ingin melihat apakah orang itu dimurkai Allah, apakah orang itu dibenci oleh Allah, maka tandanya orang itu jauh dari Allah. Segala apa yang diperintah Allah, inya melalaikan. Salat dianggap remeh, subuh sudah tepat waktunya mendengarai ajan, tapi tetap saben subuh kesiangan terus. Orang sudah Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, hanya bangun timbul matahari hanya bersubuh, saban subuh nang kaya itu terus. Fawailul lil musallin, salat tapi neraka wail. Kenapa? Melalaikan waktunya, waktunya di luar waktu salat. Ini tanda orang dimurkai Allah. Gak senang amal, beribadah malas, berzikir malas. Bila perlu ada keamanan, sembunyi di mana supaya jangan ketahuan, supaya yang subuh supaya kada ketahuan. Nah, itu tanda orang itu dimurkai Allah. Jadi kalau Allah menyenangi seseorang, Allah reda kepada seorang, Allah senang untuk bercengkrama dengannya. Tanda Allah senang bercengkrama, senangnya berzikir. Allah senang untuk berdialog dengannya, tanda Allah senangnya membaca Al-Quran. Man arada ayyatakallama ma'allah bal yakra'il Quran. Siapa yang hendak berbicara dengan Allah, papandiran lawan Allah, maka dia senang baca Quran. Berarti Allah senang. Allah senang untuk bermesraan dengannya, maka bangunnya tengah malam, nang menggerakkan bangun tuh Allah. Allah senang berasik-asikan dengannya, yang membuatnya asyik dengan Allah itu Allah. Sebaliknya,
bila Allah tuh tidak senang, Allah tuh tidak ridha, Allah tidak ingin bertemu orang itu, Allah tidak ingin bercengkrama dengan orang itu. Tanda Allah tidak ingin bertemu orang itu, bercengkrama dengan orang itu, timbul orang itu kulir sembahyang, kulir beribadah, malas berzikir, malas berbuat kebaikan. Kenapa? Allah kada ridho. Ini ukurannya. Maka itu mari kita menelaah satu hadis Nabi yang para ulama mentafsirkan hadis ini. Innar rajula la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yabqa bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ujar Rasulullah bahwa siapa saja manusia yang sungguh beramal dengan amalan ahli neraka hingga antaranya dengan neraka hanya tinggal sejengkal, tetapi tulisan Lauhil Mahfuz mendahului atasnya, lantas ia beramal dengan amalan ahli surga, maka masuklah ia ke dalam surga. Artinya orang itu dulunya asalnya ahli maksiat, bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan kesalahan, lalai dari mengingat Allah. Antara inya lawan neraka itu sejengkal aja lagi sudah. Parak banar, intil, hendak astabau ke neraka. Tapi di Lauhil Mahfuz, dalam qada dan kadarnya Allah, dalam ketentuan Allah, orang ini ahli surga, orang ini diridai Allah, maka di akhir hayatnya dia bertobat, dia minta ampun kepada Allah, dia menyesali akan dosa kesalahannya masa lalu, lalu dia memperbanyak amal ibadah, lalu ia menggawi amalan orang ahli surga, maka jadilah inya ahli surga. Ini sebagai bahan renungan untuk kita. Sebaliknya ujar Rasulullah, ya walad uskut, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un ayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulun nar. Sebaliknya, mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari ini. Ada orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan ahli surga, rajin sholat, senang ibadah, kebaikannya luar biasa, puasa, qiyamul lail, amal-amal yang banyak, sehingga antara dirinya dengan surga sejengkal aja lagi, sedikit saja lagi pajak menjadi ahli surga. Tapi ketentuan di Lauhil Mahfuz, di alam ajali, inya ini ahli neraka, lalu di akhir-akhirnya inya ampih sembahyang, ampih beribadah, dulu rajin ke masjid, sekarang ke diskotik,
Tuha kaladi, makin tuha makin jadi. Maksiat makin jadi. Ibadah kada lagi. Dulu Quran diambil, sekarang siang malam HP. Oh. Bila kada ada HP gila sih dia. Aput. Sibuk dengan maksiat, sibuk dengan dosa-dosa. Padahal awalnya ujar Rasulullah itu calon ahli surga, amalnya nang baik, tapi terubah hatinya, terbolak balik hatinya, jadilah inya menggawi orang neraka, maka jadilah penghuni neraka. Ini nang melandasi doa daripada Imam Ibnu Athaillah, bahwa kepada setiap orang keredaan Allah itu sudah ada sejak di alam ajali. Maka itu berhati-hatilah kita semua, berhati-hatilah kita semua. Jangan meremehkan orang lain. Mungkin saja itu asalnya ahli maksiat, jangan dianggap, jangan diremehkan. Jangan-jangan Allah takdirkan orang itu ahli surga, lalunya bertobat, minta ampun. Tanda Allah takdirkan orang itu ahli surga, tanda Allah reda lawan orang yang maksiat tadi, inya bertobat dari maksiat, inya bertobat menyesali kesalahannya, lalu diisi kehidupannya dengan kebaikan-kebaikan, jadilah inya ahli surga. Sebaliknya tanda Allah murka lawan seorang, walaupun nya beramal, beribadah nang banyak, jadi memang bukan karena amal, zikirnya nang banyak, tapi memang garisannya ahli neraka, maka di akhir hayatnya gawiannya gawian orang neraka. Maka itu Rasulullah mengajarkan doa lawan kita, karena keredaan Allah ini hak petoknya Allah. Rasulullah mengajarkan satu doa lawan kita. Tolong para jamaah, doa nang diajarkan Nabi ini diamalkan. Siapa nang menggawinya maka kabul. Ulun yakin para jamaah at-tawabin, para santri Nurul Mustafa semuanya hafal doa ini, cuman jarang tak baca. Saking hebatnya ini doa, supaya kita mendapat keridaan Allah, Nabi terus membacanya setiap hari, bahkan lebih memperbanyak Nabi membacanya ketika menjelang berbuka. Doa orang yang ketika berbuka itu doa yang mustajab. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Kita baca dengan penuh kerendahan hati, karena kita tahu keredaan Allah terserah Allah. Tapi Rasulullah yang sangat dekat dengan Allah memahami yang kayak apa agar umat sidin dapat rida Allah. Ada caranya buat Allah rida, di antaranya kita baca doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi pada Tuhan yang kusembah hanya Allah, yang kutaati hanya Allah. Astaghfirullah, ulun minta ampun akan dosa-dosa, baik dosa zahir atau dosa hati, ujub, riya, sum'ah, sombong, asa akuan. Astaghfirullah, ulun minta ampun ya Allah, ulun banyak dosa. As'aluka ridhaka wal jannah,
ulun hanya minta ridhamu ya Allah. Wal jannah, dan surgamu ya Allah. Otomatis kalau orang dapat ridha Allah, maka dia dapat surganya Allah. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, aku berlindung dari kemurkaanmu. Jangan pian murkai ulun ya Allah. Jangan pian marah lawan ulun ya Allah. Jangan pian sarik lawan ulun ya Allah. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dan daripada azab nerakamu ya Allah. Baca, para santri, para jamaah, kita baca ini dengan kerendahan hati berulang-ulang. Habis sholat kita baca, kita kada tahu andaknya di mana akhir hayat kita kada tahu. Makanya Nabi mengajarkan doa ini, ujar Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hai hambaku, minta ku beri. Maka kita kada perlu minta yang lain. Soal rezeki sudah ada garisannya masing-masing, sudah ada takarannya Pak Ai. Hari ini saya dapat rezeki sekian, si B sekian, sudah bertulisan. Nang kita minta apa? Ini nang kita minta. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Baca, baca, baca agar kita diridhai Allah. Ujar Rasulullah, "Dzaqa halawatal iman." Sungguh orang itu akan menemukan lezatnya dalam iman, nikmatnya iman, manisnya iman. Man radiya billahi rabban, siapa nang ridho Allah itu sebagai Rabbnya. Arti orang itu ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, inya ridha dengan segala apa yang ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Inya ridha dengan segala apa yang ditentukan oleh Allah kepadanya. Inya ridha dengan segala apa yang disuruh Allah. Inya reda dengan segala apa yang dilarang oleh Allah. Jadi arti makna ridha itu, inya reda dengan segala apa yang digariskan, ditentukan oleh Allah kepada hamba ciptaannya. Reda dengan segala apa suruhan Allah, ridha. Yang dilarang Allah, ridha. Segala cobaan ujian yang menimpa kepadanya, ridha. Karena semua apa yang terjadi hakikatnya ditakdirkan Allah, maka inya ridha. Wabil islami dinan, dan inya ridha Islam agamanya, aturan Islam dilaksanakannya. Wabi Muhammadin rasulat, dan inya ridha Rasulullah sebagai nabinya. Maka karena inya meridai Rasulullah sebagai nabinya, maka inya mengikuti jejak langkah Rasulullah. Kada mengikuti petunjuk yang lain selain petunjuk Rasulullah. Kada mengikuti nasihat yang lain selain nasihat Rasulullah. Kada mengamalkan amalan yang lain selain amalannya Rasulullah. Nah, bila orang ini ridha lawan Allah, ridha lawan Islam, ridha lawan Rasulullah dengan pengertian yang luas maknanya, maka inya akan menemukan kelezatan iman. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man qala hina yasma'un nida." Siapa, ya Rasulullah, yang mendengar suara panggilan azan, lalu selesai azan itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar, Allah sampai selesai. Lalu selesai azan kan kita membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Sambungannya, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah
wasyarafa wad darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Lalu setelah itu ditambahnya, inya membaca ujar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Bagi tambahannya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Ditambah itu gupirat lahu zunubuhu, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya. Ketika azan dia membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammad wasilatu wal fadilah wasyaraf wad darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Wajabat syafaati. Baca doa ini wajib dapat syafaatku. Hari kiamat aku memberi syafaat. Ditambah lagi dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula, maka gupirat lahu zunubuhu, dosanya dihapuskan Allah. Usahakan ayah bunda, para jamaah, para santri, ketika azan tolong didengarkan. Selesai azan baca doa. Dahsyat sekali membaca doa ini, mengakibatkan dapat syafaatnya Rasulullah. Lalu kita baca tambahannya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Allah hapuskan dosa. Para jamaah, nang kita cari itu keridhaan Allah. Nang kita minta agar Allah ridha. Tadi doanya sudah. Lalu begitu hebatnya, tingginya derajat Allah ridha, makanya Sayyidina Abu Bakar tetalnya radhiyallahu anhu. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bersalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah dan salam Allah tercurah kepada Rasulullah, pada para sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Allah ridha kepada mereka. Luar biasa. Nabi Musa minta agar menjadi orang yang diridai Allah. Ya Rabb, jadikan aku orang yang engkau ridhai. Apa jawab Allah? Wahai Musa, ridhaku itu terletak di mana nafsumu tidak senang lalu engkau ridha. Sakit gigi, kira-kira ada yang senang nggak nafsu sakit gigi? Nggak ada. Dagangan rugi, laki hamok bapak mae, bini rangut-rangut, usaha bangkrut, penyakit datang, semua nafsu tidak senang lalu kita ridho. Dengan ini hakikatnya datangnya dari Allah, maka Allah ridho. Tanda Allah meridai seseorang, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho kepada mereka karena mereka ridho dengan apa yang sudah ditentukan Allah. Apapun yang terjadi, begitu begini, dikembalikannya hakikatnya datangnya dari Allah. Ada jamaah, untuk dapat manisnya tebu, untuk dapat gulanya tebu yang keras itu harus diperas, baru dapat manisnya air tebu. Untuk dapat minyak kelapa digoreng atau
zaitun, maka diperas, baru dapat. Untuk dapat manisnya iman maka perlu dicoba, diuji. Lalu kita reda dengan cobaan dan ujian Allah, maka Allah ridho lawan kita. Sekarang Bapak Ibu, apa itu pengertian ridho? Ada dua yang perlu kita ketahui, sabar dan ridho. Apa itu sabar? Apa itu ridho? Ridho ini setinggi derajatnya, lebih tinggi pada sabar. Pada sabar ini sudah luar biasa. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Bahkan orang yang dapat cobaan dan ujian, dia sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengembalikan kepada Allah, mereka sabar. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu disalawati oleh Allah, mendapat rahmat Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Ini sabar. Tapi reda di atas sabar. Apa itu sabar? Pak, apa itu arti sabar? Bu, apa itu arti sabar? Sabar tuh Bang. Oh, ada maknanya. Baik, kita ingin tahu apakah kita termasuk orang sabar, apakah ada? Kita lihat. Apa itu sabar? Sabar itu artinya menahan diri dan mengekangnya agar tidak merasa jengkel ketika dapat sakit, difitnah orang, dagangan rugi, problem-problem yang menimpa kita, jauh dari keluarga, terpisah dengan suami, nun jauh di sana, kadang-kadang terbayang-bayang wajahnya, akhirnya menyanyi lagu, sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Ada gampang-gampang buaya terpisah, lawas. Nah, apa itu sabar? Sabar menahan diri dan mengekangnya agar tidak merasa jengkel, tetapi disertai perasaan pedih. Dan keinginan agar segera hilang, serta mengekang anggota badan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dipicu oleh kesedihan. Jadi arti sabar itu mampu mengendalikan diri, mengendalikan anggota tubuh untuk tidak berbuat durhaka dan maksiat kepada Allah, menahan diri dan mengekangnya agar tidak jengkel, agar kadang menggerutu, agar tidak protes dengan segala apa yang terjadi, walaupun ia merasakan pedih, sakit, dan ia berusaha agar problem itu bisa teratasi, bisa hilang, bisa lenyap dari musibah yang menimpanya. Inilah yang disebut dengan sabar. Sekali lagi, orang yang sabar itu ketika dapat cobaan dan ujian, ia mampu mengekang, menahan diri agar tidak protes di hatinya, tidak menggerutu, menerima ketentuan yang sudah diberikan Allah kepadanya, tapi tetap hatinya pedih. Dan ia berusaha di hatinya ini agar problem tadi lepas, terhindar nang sakit, berusaha agar sembuh,
masalah-masalah yang menimpainya agar dapat terselesaikan. Ia berusaha, tapi ia ridho, ia senang menerima ketentuan ini, kada jengkel dikendalikannya, bahkan anggota tubuhnya ia kada wani maksiat lawan Allah. Ia berharap agar dilepaskan dari bencana tadi, walaupun pedih, sakit, ia kada jengkel, ia menerima ini dari Allah. Ini ngarannya sabar. Sebaliknya, apa itu ridho? Ridho lapang dada dalam menerima takdir tanpa disertai keinginan agar musibah tersebut hilang. Meskipun ada perasaan pedih, tetapi perasaan reda tersebut akan meredakannya dengan roh yakin dan ma'rifat yang merasuk ke dalam hatinya. Bahkan jika perasaan reda itu kuat, dapat melenyapkan perasaan pedih itu secara total. Jadi ridho, hatinya lapang, dadanya lapang dalam menerima takdir tanpa disertai keinginan agar musibah tersebut hilang. Jadi nya kada berharap supaya sembuhnya ampih penyakitnya, kada. Problem-problem yang menimpainya nya kada berharap supaya hilang, kada. Fitnahan orang bertubi-tubi nya kada berharap orang ampih memfitnahinya, kada berharap. Hatinya lapang menerima segala ketentuan yang datang dari Allah, dan inya tidak berharap penyakit yang menimpanya sembuh, tidak. Cobaan-cobaan yang menimpanya hilang, tidak berharap. Karena inya baik sangka kepada Allah. Setiap Allah menguji pasti ada rahasia Allah. Inya ridha menerima dengan ketentuan Allah. Memang meskipun ada perasaan sakit, yang sakit itu berat aneh, nyut-nyut sakit gigi, tetap apa? Jangan berarti orang ridha tuh ada perasa sakit, tetap aja nyut-nyut. Disambat di orang macam-macam, tetap aja kada nyaman. Dagangan bangkrut tetap aja berasa, tapi inya melapangkan dadanya, mengembalikannya semua ini kehendak Allah, lapang, ikhlas, dan inya kada meminta lawan Allah agar bencana tadi Allah hilangkan. Tasarah Allah, Allah lebih tahu, karena makrifatnya yang kuat lawan Allah Ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ketika akan dibakar ke dalam api, datang Jibril, hai Ibrahim, kau minta apa lawan aku? Aku sekali tiup pajah api. Ujar Nabi Ibrahim, aku kada berhajat lawan engkau. Mikail datang, hai Ibrahim, aku turunkan hujan pajah api, aku kada berhajat lawan engkau. Aku serahkan semuanya kepada, terserah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini amalan orang nang ridho. Jadi datang cobaan, datang ujian, inya sudah tahu ini hakikatnya datangnya dari Allah, dan inya kena ilmunya tahu bahwa cobaan ujian ini mungkin pembersih dosa atau meninggikan derajat. Ada kalanya satu martabat yang diangkat kepada makam wilayah kewalian yang kada kawa ditebus dengan sholat dan puasa, dengan cobaan ujian yang menimpanya, inya redha menerimanya. Lihat Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau meninggal dibunuh. Utsman bin Affan ketika baca Quran dibunuh. Sayyidina Ali ketika salat subuh dibunuh, mati syahid. Beliau ridha menerimanya, ridha. Lihat para sahabat, cobaan-cobaannya luar biasa. Ridha, hati ridha, kada manggaruto, kada jengkel, lapang, senang, kena ma'rifatnya lawan Allah, yakinnya lawan Allah. Hidup ini cuma sebentar. Ingat tadi, hendak menghasilkan minyak,
maka perlu kelapa tadi diperas. Nih, ini asalnya kayu biasa, ada harganya, jadi mahal setelah apa? Digergaji, dikatam, diukir-ukir. Nah, asalnya mungkin sebatang cuma 100.000, ini sekarang cuma 40 jutaan harganya. Kenapa? Karena itu. Nah, Allah berbaik sangka bila Allah hendak menjadikan orang diridai Allah, dicetak dengan cobaan ujian, inya lapang dan kada meminta, pasrah Allah aja. Nah, ini arti ridho, kada minta hilang akan bencana, sabar. Nah, sekarang kita lihat, apakah kita ini makam sabar, apakah makam ridho? Ketika dapat cobaan ujian, kita berusaha untuk jangan jengkel, jangan sakit hati, walaupun sakit rasanya, menerima, tetapi ia berusaha minta agar bencana itu dihilangkan darinya, agar dilepaskan problem tadi, dan ia berusaha tunduk kepada Allah. Itu sabar. Sedangkan ridho, dapat cobaan, dapat ujian, dapat penderitaan, inya tahu Allah lebih tahu, aku minta sembuhkah, kada Allah lebih tahu. Biarkan aku minta, Allah akan menyembuhkan kalau menghendaki. Biar aku minta, Allah akan menghendaki. Maka menyerahkan semua urusan itu kepada Allah. Wawidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah tempat aku berserah diri. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Api, ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Api dingin dan selamatlah jiwa Ibrahim. Jadi siapapun yang basarah lawan Allah, Allah tidak akan mengecewakannya. Inilah makam ridho. Inilah yang demikianlah yang ketika meninggal dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa yang tenang tadi? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Engkau kembali kepada Allah dengan keredaan, radiyatan mardiyah, dan Allah reda. Kenapa? Kau hidup dapat cobaan ujian, kau menerimanya dengan ikhlas dan berbaik sangka kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, engkau benar-benar hambaku, masuk dalam golongan hambaku, para nabi, para rasul, para aulia. Fadkhuli jannati, pilih surga yang mana yang kau kehendaki. Barangkali ini kaji kita sore ini tentang bab ridho. Sekali lagi, keredaan Allah